Anda menyaksikan Creative Money. Tadi terakhir kita bicara soal marketing ya. Nah, yang saya perhatikan dari Brow Studio dan juga dari Glambar, banyak sekali artis-artis yang involved dalam promosi produknya. Itu gimana ceritanya? Mungkin dari Mbak Anggi dulu. Artis. Gimana tuh dapat artis-artis? Beberapa adalah teman. Dan sisanya memang mereka yang datang. Jadi mungkin mereka lihat temannya atau siapanya atau direkomendasikan oleh siapa gitu. Jadi pada saat mereka daftar, sign up gitu untuk booking alis, jadi di situ aku udah kayak oh oke, gitu, udah GR dong. Udah ngerti duluan gitu. Oh. Apalagi terus profiling. Apalagi mereka willing untuk beneran bayar gitu. Jadi kan di situ kayak flattered ya, gitu sih. Ada diskon-diskon tertentu yang diberikan untuk artis-artis? Diskon sih sejujurnya enggak. tapi mungkin dari segi waktu kali ya. Aku karena aku tahu mereka juga padat jadwalnya, jadi biasanya oke, kamu maunya hari apa? Hari lusa gitu. Oke, lusa berarti aku jam lembur aku deh gitu. Jadi aku pulang lebih malam atau aku mulai lebih pagi. Gitu sih. Jadi lebih fleksibel aja waktunya. Glambar juga banyak artisnya. Ini salah satu marketing strateginya apa gimana nih Jo? Jadi awalnya sih kita kan juga bingung ya, marketing tuh mesti gimana. Jadi kita juga trial and error gitu. Terus kita pikir, oh yaudah kita coba aja endorse. Nah awalnya tuh kita kirim email ke artis lah, ke influencer tuh kayak 20 email tuh bisa nggak di-reply gitu loh. Yang di-reply cuma 1 atau nggak 2, itu pun juga masih kayak mau atau nggak, karena itu salon baru kan waktu itu. Cuman akhirnya dari 1 orang kita endorse, terus orang lain kan mungkin yang lain influencernya pada lihat ini udah endorse di endorse sama Glambar, boleh deh gitu loh. Jadi mereka yang menawarkan diri. Nah terus kalau untuk artis-artis sih akhirnya karena kita udah ngumpulin influencer dari blogger-blogger gitu, jadi artis juga lebih gampang di approach gitu, boleh nggak kita endorse gitu. Mereka bilang oh yaudah oke, boleh gitu. Awalnya di endorse, tapi lama-lama mereka tuh balik lagi gitu loh, jadi langganan juga gitu karena emang mereka puas sama hasilnya kita. Seperti itu sih. Tapi sejauh ini tadi ada artis, ada influencer juga gitu. Bedanya gimana tuh dari segi returnnya gimana? Kalau return sih kurang lebih mirip-mirip ya. Kurang lebih mirip-mirip. Cuman kalau zaman sekarang ya, zaman now, kayaknya lebih banyak kan influencer dari Instagram, selebgram gitu deh. Jadi itu ada minimumnya nggak, kira-kira harus berapa K followernya gitu baru akhirnya kamu approach apa gimana? Kita juga lihat dari situ sih, dari sisi itu, dan kita juga lihat follower mereka tuh kurang lebih tuh range-nya itu umur berapa gitu. Jadi ya trial and error juga. Ada influencer yang kita pakai tidak berguna sama sekali, ada influencer yang langsung meningkatkan kita punya sales gitu dan ya? meningkatkan dan meningkatkan follower kita juga. Tricky juga ya berarti ya? Kalau kita sih di Glambar tuh nomor 1 adalah customer service. Jadi kalau misalkan mereka ada yang komplain gitu loh, kenapa kayak begini-begini, kita kasih dia betulin free gitu. Itu aja sih menurut aku customer service number 1 ya. Oke, ada rencana buat buka cabang-cabang lain ke depannya? Kita sih rencananya ke depannya untuk buka second line-nya Glambar. Apa tuh maksudnya? Jadi yang versi lebih murahnya aja, tapi itu karena gini, kalau di daerah selatan itu kan gaji pegawai otomatis lebih mahal ya, dan sewa juga lebih mahal, makanya harga kita juga harus lebih tinggi gitu. Nah, second line ini kita mau buka di daerah seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, yang dimana harga sewa lebih murah dan untuk gaji-gaji pegawai pun juga lebih murah, dan di situ kita bisa menurunkan. Jadi harga. Disesuaikan dengan target marketnya gitu ya? Betul. Oke, Mbak Anggi gimana? Sebenarnya pertanyaan ini trik menghadapi persaingan, tapi Mbak Anggi udah antriannya 2 tahun ya, saya bingung juga ini. Tetaplah persaingan pasti tetap ada ya gitu. Apalagi sekarang ya seperti yang Luisa tadi bilang, banyak makin menjamur gitu. Tapi itu kita coba bertahan di yang kita pegang adalah trust klien gitu ya. Dimana ya itu tadi kita maksimalkan di kinerja kita, di kualitas kita gitu kan. Makanya tadi para profesional lain tadi yang ada tidak aku anggap saingan, karena malah mau aku rangkul gitu. Yang tadi kita bicara, if you wanna do this, let's do this right gitu. Jadi kita sama-sama gitu kan menggunakan SOP yang baik dan benar, terus menggunakan alat-alat dan juga pigmen yang benar. Jadi
apa yang kita kasih ke klien kita juga baik gitu. Karena kita bukan hanya mempercantik loh, kita juga meningkatkan kualitas hidup mereka loh nantinya gitu. Yuk sama-sama gitu. Dan semua ini masih under the brand of Anggi Rasli gitu ya. Manajemen. Sebenarnya mereka masih bisa pakai brand mereka sendiri, studio alis mereka sendiri, tapi managed by Anggi Rasli. Oke. Tadi Mbak Anggi juga sempat bilang soal produk-produk. Yes. Ini ada produk apa nih? Oke, ini dari divisi produkku. Jadi lahirlah pensil alis. Sebenarnya bukan sekedar pensil alis. Kalau yang pertama ini Ultimate Definer. Jadi selain untuk pensil alis, dia juga bisa dipakai untuk contouring dan highlighting. Oh, pensil alis bisa buat contouring juga. Jadi 14 tahun bikin alis. Jadi ini idealismeku tentang pensil alis keluarlah semua di sini. Gitu. Tapi jadi, dari udah bikin sulam alis tetap pakai pensil alis juga gitu? Ini buat untuk yang nggak menjawab sulam pertanyaan yang nggak sulam alis ataupun yang nunggu antrian gue lama. tapi gini, selama aku jadi prosesnya sebelum disulam itu kan digambar dulu pakai pensil alis. Nah, selama ini aku ngegambar alis orang tuh pasti ada aja, coba pensil alisnya lebih ini ya, coba pensil alisnya lebih begitu ya gitu. Jadi akhirnya keluarlah si Ultimate Definer ini, dimana aku kasih pensil alisnya dengan ujung slanted satunya, terus di ujung satunya lagi ada highlighternya, gitu. Jadi biar alisnya lebih define. Aku baru lihat sih yang model begini. Ini emang idenya Mbak Anggi? Iya, karena selama ini kan kayak kalau cuma sekedar spuli kan hanya untuk meratakan alisnya ya, gitu. Nah itu bisa ada hacksnya lagi gitu. Aku bilang, kamu mau spuli gitu, oke. Diputar aja sampai habis gini, terus kamu pakai buat ngeratain gitu loh. Karena ini ada demo langsung. Ini kayak it's so simple gitu, nggak usah dimasalahin kalau nggak ada spuli, karena ini lebih bermanfaat menurut aku. Betul sekali. Karena alis kita jadi lebih define, lebih rapi, dan lebih kelihatan professional finish gitu. Oke, jadi ini dia ya, closing produknya juga enak banget gitu ya. Gitu. Dan ada satu lagi yang ini pensil kayu, lebih commercial use. Gitu, jadi lebih gampang mungkin dan lebih biasanya orang Indonesia kan gini, alis lu warna apa sih? Warna coklat tapi agak hitam tapi agak coklat gitu deh gitu. Nah ini aku kasih dua-duanya. Dua-duanya itu dia jawabannya ya. Pokoknya buat pemirsa yang nonton kali ini silahkan aja langsung ke salon-salon ini, karena kalau mau dipermak, percantik satu muka itu tersedia semua servisnya. Oke, sukses terus untuk Mbak Anggi dan juga untuk Juliana. Terima kasih sudah datang di Berita Satu. Dan pemirsa, sekian dulu tayangan Creative Money kali ini. Nantikan terus episode Creative Money pekan depan. Sampai jumpa.